Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan dari kitab 3 prinsip pokok dalam agama kita karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan masih dalam pembahasan tentang mengenal Allah, ma'rifatullah, dan khususnya berkaitan dengan roja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilur roja qauluhu ta'ala. Dalil roja, harapan, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Kahf ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya kepada Rabb-nya seorang pun, tidak menggabungkan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah Ta'ala. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-raja, mengharap, adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya dalam waktu dekat atau jauh tapi diposisikan sebagai sesuatu yang dekat. Berharap surga itu jauh maksudnya, tapi seperti seakan dekat. Jauh dekat ini maksudnya mudah dan sulit gitu ya, lebih kepada itu sebenarnya, bukan jarak. Jadi jauh itu maksudnya sulit, dekat itu maksudnya mudah. Jadi harapan itu adalah keinginan seorang terhadap sesuatu yang mudah diperoleh gitu, itu harapan. Kalau yang sulit diperoleh itu namanya angan-angan, impian, khayalan. Tapi kalau harapan dekat, mudah, bisa diraih manusia. Kalau nggak bisa diraih sama sekali, yaitu mimpi ya namanya, mimpi aja. Roja mengandung sikap menyerah dan merendah. Jadi ketika kita berharap pada Allah, maka kita merendah kepada Allah. Dan kita menyerah kepada Allah, artinya kita pasrah. Apa yang Allah berikan, kita berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Dan hal ini hanya untuk Allah. Tidak boleh kita merendah kepada makhluk. Tidak boleh merendahkan diri kepada makhluk, menjilat, dan lain sebagainya. Siapa yang memalingkannya atau mengarahkannya kepada selain Allah, jadi siapa yang memiliki rojak kepada selain Allah, maka bisa mengakibatkan syirik kecil. Atau besar, tergantung hati orang yang mengharapkannya. Jadi berharap pada selain Allah bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Dan Syekh berdalil dengan firman Allah surat Al-Kahf ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Gimana cara pendalilan dengan ayat ini? Yaitu dalam kata yarju, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Berharap berjumpa dengan Rabb-nya ini sesuatu yang dimotivasi oleh Allah Ta'ala. Jadi siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, menunjukkan ini perkara yang Allah ridhoi. Ya. Kemudian diberi syarat, sesuatu yang akan diraih, kemudian dikasih syarat, itu menunjukkan sesuatu yang akan diraih itu adalah perkara yang Allah ridhoi.
Syaratnya beramal soleh pula, dan itu juga Allah ridhoi. Kalau syaratnya diridhoi, masrutnya juga diridhoi insyaallah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi beramal soleh dan tidak syirik, ya tidak syirik, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun. Itu syarat bagi orang yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Padahal ya semua orang pasti berjumpa dengan Allah ya, disidang oleh Allah gitu. Terus apa maksudnya berharap berjumpa dengan Allah? Berharap berjumpa dengan Allah artinya berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Ya, bukan sekedar berjumpa doang gitu. Orang kafir juga berjumpa tapi dimurkai. Nah, kita berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan apa? Diridhoi. Menunjukkan harapan di sini adalah perkara yang diridhoi. Dan perkara yang diridhoi adalah ibadah. Jadi inilah dalil bahwa harapan adalah ibadah. Ketahuilah, roja atau pengharapan yang terpuji hanya bagi yang mau taat kepada Allah dan mengharapkan pahalanya. Harapan yang terpuji hanya bagi yang mau taat kepada Allah dan mengharapkan pahalanya, atau mau bertaubat dari segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Adapun pengharapan yang tidak disertai amal dan usaha, maka ia hanyalah lamunan dan angan-angan yang tercela. Jadi secara kesimpulan di sini roja itu terbagi tiga ya. Roja atau harapan kepada Allah terbagi tiga. Harapan kepada Allah terbagi tiga. Yang pertama, harapan orang yang taat terhadap pahala Allah. Orang yang taat layak berharap apa? Pahala dari Allah. Kalau orang nggak taat, kemudian berharap pahala dari mana gitu? Kayak orang yang melihat petani menanam jagung, dia cuma duduk-duduk di teras rumahnya sambil minum kopi, kemudian berharap nanti panen. Gimana? Cuma minum kopi kok panen? Ya kecuali itu dia yang punya kebunnya ya. Ini nggak punya kebun, nggak apa-apa, cuma berharap doang. Nah itu nggak bisa ya, kalau harapan tanpa amal itu nanti yang ketiga. Kemudian yang kedua, harapan orang yang bertaubat terhadap ampunannya. Orang bertobat punya harapan. Apa itu? Harapannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah harapan tanpa usaha. Harapan tanpa amalan, tanpa usaha. Nah, inilah yang disebut dengan angan-angan. Jadi yang pertama dan kedua itu diridai Allah, adapun yang ketiga tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menghayal, melamun, berangan-angan, berandai-andai, bermimpi, terus nggak ada tindakan apapun. Nah itu orang yang tercela sebenarnya. Allah nggak ridho dengan yang begitu. Menghayal itu modal utamanya pemalas. Orang pemalas itu paling rajin menghayal. Jadi orang pemalas itu masih rajin ya. Rajinnya apa? Menghayal. Sebagaimana di Indonesia ini nggak ada pengangguran ya, karena semua orang Indonesia itu menggunakan kata kerja. Menganggur juga kata kerja. Jadi kerja semua. Kemudian yang ibadah berikutnya, wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala. Dalil tawakal adalah firman Allah taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah. Nah ini Allah dikedepankan.
kalau ungkapan bahasa Arab aslinya fatawakkalu 'ala Allah gitu, bertawakallah kepada Allah gitu. Ini diganti, dipindahkan, dan kepada Allah lah kalian bertawakal. Maka ini bermakna apa? Bermakna pembatasan. Jadi hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ada 3 sisi pendalilan dari ayat ini bahwa tawakal adalah ibadah. Bahwa tawakal adalah ibadah. Sisi yang pertama, kata perintah, fatawakkalu. Nah, kata perintah, setiap kata perintah itu menunjukkan bahwa hal itu adalah diridhai Allah, karena nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang Allah nggak ridho. Maka itu adalah ibadah karena Allah ridho. Sisi kedua adalah dimajukan pelengkapnya, Allahnya dimajukan. Itu artinya kekhususan untuk Allah gitu. Sesuatu yang dikhususkan untuk Allah pasti diridhai Allah. Itu juga menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Sisi yang ketiga, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi tawakal itu dijadikan syarat iman. Dan kita tahu iman adalah perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Berarti syaratnya pun adalah sesuatu yang Allah cintai. Nah, dengan 3 sisi pendalilan itu menunjukkan satu ayat ini aja sangat jelas menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah. Dan juga firman Allah dalam surat At-Tolaq ya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sisi pendalilannya di sini adalah balasan ya. Siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Allah mencukupi, berarti Allah meridhoi. Enggak mungkin Allah murka kalau Allah cukupi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tawakal juga adalah ibadah karena diridhoi oleh Allah. Jadi kaidahnya begitu. Apa itu ibadah? Segala yang Allah ridhoi dan Allah cintai, maka itulah ibadah. Qala Al-Utsaimin rahimahullah, tawakal kepada sesuatu artinya bergantung dan bersandar kepadanya. Bergantung dan bersandar kepadanya. Itu makna tawakal. Kemudian kalau makna tawakal kepada Allah artinya bergantung dan bersandar kepada Allah dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan yang ada, dan merasa cukup dengan yang ada pada Allah. Jadi bersandarnya hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada dunia dalam segala urusan, dan merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah. Jadi dia merasa saya nggak kaya nggak apa-apa, yang penting Allah Maha Kaya, gitu, udah cukup. Itu orang tawakal tuh begitu. Kamu nggak takut miskin? Gimana saya takut, saya udah miskin. Ya, yang takut miskin adalah orang kaya ya. Jadi orang tawakal itu pasrah kepada Allah, nggak ada yang ditakuti lagi, udah bersandar pada Allah. Ketika dia merasa lemah, dia tawakal kepada yang maha kuat, jadi merasa kuat. Akhirnya setelah bersandar dia merasa kuat, tidak masalah, merasa kuat karena disandarkan pada Allah. Tapi kalau merasa kuat padahal nggak bersandar ke Allah, itu bahaya. Percaya diri karena bersandar pada Allah itu bagus. Kalau percaya diri tapi nggak bersandar pada Allah, ujub jadinya, bangga diri jadinya, bahaya. Jadi tawakal ini penting ya, berlaku untuk segala aspek kehidupan. Tiap saat kita butuh tawakal apapun. Seorang yang bertawakal pada Allah itu bertingkat-tingkat. Tingkat tawakal orang itu tergantung dari tingkat merasa lemah. Semakin kita merasa lemah, semakin kuat tawakal kita pada Allah. Pasti itu. Semakin kita merasa kuat, semakin kita merasa punya backingan, punya kawan, punya koneksi, punya keluarga, punya
macam-macam lah, materi juga, harta. Tenang aja, persediaan masih banyak. Tenang aja, kawan juga banyak. Tenang aja. Yang bikin tenang karena banyaknya orang atau satu tapi kuat, itu nggak bertawakal kepada Allah jadinya. Dan kadang-kadang sering kita menyandarkan sesuatu kepada makhluk, dan itu hal yang berbahaya sebenarnya. Ya, atas bantuan fulan saya sekarang tenang gitu. Jangan gitu amat gitu. Bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian dengan pertolongan fulan saya menjadi lebih tenang. Gitu. Jangan tinggalkan Allah, karena segalanya itu Allah yang atur. Nah, itu berkaitan dengan tawakal juga. Kalau orang tawakalnya kuat ke Allah, dia nggak gampang berceloteh salah. Dalam berkata pun dia pakai kata-kata yang tidak mengandung unsur pelecehan terhadap Allah ya. Ini butuh kehati-hatian. Makanya ahli tauhid itu orang yang berhati-hati, sangat berhati-hati. Kenapa? Karena dia selalu merasa berurusan dengan zat yang maha kuasa, zat yang maha tahu gitu. Allah Subhanahu wa taala mengawasi gerak-gerik hati kita, kata-kata kita juga. Jadi nggak berani apa? Lancang. Kalau orang yang berani lancang, berani sesumbar, berani koar-koar, berani merasa hebat di hadapan orang, itu orang-orang yang tidak kenal Allah. Kalau orang kenal Allah tidak begitu. Jadi dalam kondisi perang ya, dalam kondisi perang kita boleh sombong. Sombong ketika perang dianjurkan. Tapi kalau di luar perang enggak boleh. Jadi orang bertawakal itu gampang menisbahkan ya, menyandarkan nikmat kepada Allah. Masya Allah, kamu menang, kamu hebat gitu. Alhamdulillah, ini semua pertolongan Allah gitu. Langsung ingat ke sana. Tapi kalau orang tawakalnya lemah, ya udah senang aja dipuji gitu. Senyum-senyum gitu, merasa ya itu siapa dulu dong gitu dalam hati. Itu orang yang kurang tawakalnya yang begitu. Jadi segala kejadian tidak lepas dari pertolongan Allah, ketetapan Allah. Makanya kita bertawakal. Segala kejadian pasti dengan keputusan Allah, takdir Allah. Makanya apa? Kemudian kita berdoa. Doa itu bentuk zahir dari tawakal. Nah, tawakal itu kan di hati. Didahirkan dengan apa? Doa. Kalau kita berdoa, hati kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, berilah saya ilmu. Kemudian memelas kepada Allah, kalau saya nggak dikasih ilmu, saya nggak bakal punya ilmu. Minta sama Allah. Itu hati bersandar kepada Allah. Itulah tawakal. Karena kita nggak tahu gerak-gerik hati ya. Makanya lebih gampang gerak-gerik hati itu dituntun dengan lisan. Makanya kenapa ada zikir dengan lisan, ada doa dengan lisan. Aslinya ibadah itu pangkalnya di hati gitu. Tapi kan kita zikir hati doang gitu kadang nggak ngerasa atau bagaimana gitu. Memang ada zikir dengan hati, tapi lebih sempurna zikir hati dibarengi dengan lisan. Pahalanya lebih besar karena dua-duanya beribadah. Ya, jadi tawakal itu ditandai dengan doa. Zikir juga bentuk tawakal ya. Bentuk dohir dari tawakal itu zikir. Kalau orang mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, itu zikir. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Jadi tawakalnya pun diucapkan dengan lisan untuk membantu hati gitu maksudnya. Aslinya ya hati cukup, tapi Nabi mengajarkan untuk dengan lisan, maka tambahan ketika dibarengi lisan ada tambahan ibadah, ada pahala lisan. Tawakal pada Allah artinya bergantung dan bersandar pada Allah dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan yang ada pada Allah. Jadi cukup dengan apa yang ada pada Allah. Jadi dia nggak pernah merasa kurang. Orang bertawakal tidak miskin. Orang bertawakal tidak fakir. Karena kefakiran itu adalah orang yang tidak pernah merasa puas, tidak merasa cukup, masih selalu kurang. Itulah orang fakir. Orang bertawakal itu dia kaya karena dia bersandar kepada yang maha kaya. Dia kuat karena bersandar kepada yang maha kuat. Dia tenang karena bersandar kepada Allah yang
segala kejadian dengan ketetapannya, maka dia tenang. Apapun yang terjadi Allah sudah tetapkan, maka dia tenang. Baik dalam mendapatkan kemanfaatan atau menghindarkan diri dari kemudaratan. Nah itu, kehidupan tuh cuma ada dua itu. Meraih manfaat, menolak mudarat. Udah, hidup itu cuma itu. Kalau kita hidup nggak melakukan salah satu dari dua itu, kita salah arah dalam hidup ya, keliru. Hidup itu mencari manfaat dan menolak mudarat. Dua-duanya butuh kepada tawakal. Makanya definisi tawakal apa? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allahi fi jalbil manfaati wa dar'il mafsadati ma akhdil asbabil ma'duni syar'an. Jadi tawakal itu adalah kejujuran penyadaran hati kepada Allah dalam meraih kebaikan dan menolak bahaya, disertai mengambil sebab yang dibolehkan secara syar'i. Itu pengertian tawakal. Dan dalil bahwa tawakal merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang dan tanda keberadaannya pada diri seorang adalah firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah hendaknya kalian tawakal jika kalian beriman. Ini menunjukkan jika kalian tawakal pada Allah, iman kalian menjadi apa? Lebih kuat. Semakin kuat tawakalnya, semakin kuat imannya. Jadi hubungan tawakal dengan iman itu berbanding lurus ya. Semakin kuat tawakal, semakin kuat iman. Semakin lemah tawakal, semakin lemah iman. Jadi kuat dan lemah itu enggak ada meterannya ya, relatif kali. Pokoknya semaksimal mungkin kita pasrah kepada Allah dengan hati, kemudian benar-benar beriman dan bertakwa dengan badannya, atau beriman dengan hati, takwa dengan badan. Jika seseorang jujur kepada Allah dan dalam bertawakal, jika seorang jujur kepada Allah dalam bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kuncinya jujur ya. Benar nggak kamu bersandar Allah? Kalau kamu pura-pura bersandar ya Allah nggak kabulkan. Jadi sering kita berdoa, doanya pun tidak khusyuk, tidak konsen, tidak tawakal. Jadi dalam doa harus tawakal, pasrah hatinya. Jadi seakan-akan ketika kita bilang, ya Allah ampuni aku, itu hatinya menambahi, nggak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Seandainya Engkau tidak mengampuni, kepada siapa lagi aku mohon ampun. Dan begitu memelas betul orang berdoa itu. Yang begitu agak sulit nggak dikabulkan ya. Artinya kemungkinan besar akan dikabulkan. Jika seorang jujur, mana tadi? Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kalau memang jujur tawakalnya, Allah cukupi. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa tawakal pada Allah, Allah mencukupi. Ini janji Allah jelas sekali ya. Kalau kita hidup merasa nggak cukup, berarti apa? Tidak tawakal, kurang tawakal, kurang tawakal. Makanya orang-orang yang suka curhat, kenapa ya kok susah, kenapa gini, itu sedang mencurhatkan aib sebenarnya ya. Karena kamu kurang tawakal, gitu jawabannya udah jelas gitu. Kalau kamu kuat tawakal, insya Allah apa? Tidak banyak kesulitan dalam hidup, akan mudah segala urusan, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mencukupi, nggak akan ada lagi yang kurang dan nggak ada yang bisa mengurangi. Ya. Jadi itulah keputusan Allah Taala. Fahuwa hasbuh. Ini hukum syarat dan masyrut ya. Jadi pencukupan oleh Allah itu masyrutnya. Syaratnya apa? Tawakal kepada Allah. Kalau syaratnya nggak ada, idan tafa syarat intafal masyrut. Kalau syaratnya tidak ada, maka yang disyaratkan pun tidak ada. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya sampai ia merasa tentram dan puas. Innallaha balighu amri. Allah itu akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Kan kata balik itu artinya apa? Sampai ke puncaknya gitu.
Sesungguhnya Allah itu menyampaikan urusannya yang dikehendakinya. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kehendaknya. Innallaha balighu amri. Allah itulah yang melaksanakan urusan yang dikehendakinya dan gak ada yang bisa menolak atau menahannya. Jadi kehendak Allah itu nafid, ya, tembus, terrealisasi. Jangan khawatir apapun yang Anda lakukan di jalan Allah, walaupun risikonya besar. Kamu mungkin dijauhi kawan, ditipu teman, dibully oleh masyarakat, bahkan diteror, bahkan disakiti, bahkan diboikot dan sebagainya. Gak usah khawatir. Kenapa? Karena orang yang bertawakal kepada Allah, dia yakin Allah pasti mencukupi. Dan Allah akan menyempurnakan urusannya, balighu amri. Jadi enggak sekedar melaksanakan, nih, balik, disempurnakan. Ya. Allah akan menyempurnakan urusannya. Jangan khawatir. Kalau kita khawatir berarti ragu. Kalau ragu ya bukan orang yang bertawakal, ya. Tawakal itu jujur. Tidak ada keraguan, sidku iktimat, ya, penyadaran hati yang jujur. Kemudian macam-macam tawakal. Pertama, tawakal kepada Allah. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Tawakal kepada Allah semata, gitu, lebih pas, ya. Kepada Allah tapi kepada yang lain enggak merupakan bukti kesempurnaan. Kepada Allah semata maka merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Jadi kesempurnaan kejujuran iman itu dibuktikan apa? Dengan tawakal. Tawakal macam ini hukumnya wajib. Dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna sebelum tawakalnya kepada Allah sempurna. Seperti hadis di atas. Nah, seperti dalil di atas. Kemudian yang kedua, tawakal sir, rahasia. Itu bersandar kepada yang mati, mayit, dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan sesuatu yang berbahaya. Ini jelas kesyirikan, syirik akbar, ya. Bukan, ini syirik akbar. Kemudian karena ia tidak dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwa mayit tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa di alam semesta, tidak ada bedanya baik yang mati itu seorang nabi, wali ataupun tauhid, musuh Allah. Ya, jadi banyak sekali orang yang bertawakal kepada selain Allah, masih sangat banyak. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan. Jadi tawakal kepada orang untuk suatu pekerjaan duniawi, gitu, bukan amal soleh, bukan ibadah. Dan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendahnya. Dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut, seperti menyandarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rezeki atau semisalnya. Perbuatan ini termasuk syirik kecil karena kuatnya ketergantungan hati pada sesuatu
Jika bergantungnya itu hanya sekedar sebagai sebab dan Allah yang menentukannya, maka hal tersebut bukan masalah. Jadi bergantung sekedar sebagai sebab ya. Jadi contoh bos bergantung kepada karyawan, maksudnya sebab untuk menjalankan tugas-tugasnya, operasionalnya dan sebagainya. Maka ini sering diistilahkan dengan taukil, tawakal. Kalau tawakal yang tadi, kalau ini taukil. Taukil itu artinya mewakilkan. Ya, orang tawakal gitu, tawakal pada Allah, mewakilkan urusannya pada Allah gitu seakan-akan. Ya Allah, engkau ya Allah gitu, tawakal. Atau ya Allah keluargaku, ya Allah aku mau safar. Hanya sekedar gitu, kadang dia nggak hafal doa-doa panjang, dia taunya gitu, ya Allah keluargaku. Maksudnya udah jaga keluargaku, lindungi keluargaku. Insya Allah aman. Keempat, tawakal kepada seorang yang mampu melaksanakan kepentingannya seperti mewakilkan. Ini barusan mewakilkan. Tadi ketiga bukan mewakilkan ya. Mampu melaksanakan suatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan. Oh ini bedanya. Dibarengi rasa segan. Nah, cuma segan ya, pengagungan. Ya, dibarengi dengan pengagungan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Jadi ketinggian derajat itu kadang-kadang menjadi penyebab orang itu tingginya martabat yang memiliki dan rendahnya dari orang yang bertawakal. Seperti menyadarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rezeki atau semisalnya, pasrah kepada bos, pasrah kepada orang tua, kiriman dan sebagainya. Ini ada unsur kelemahan tawakal. Perbuatan ini termasuk syirik kecil karena kuatnya ketergantungan hati pada sesuatu. Jika bergantungnya itu hanya sekedar sebagai sebab dan Allah yang menentukannya, maka hal tersebut bukan masalah. Di samping pula, jika orang tempat ia bertawakal benar-benar memiliki pengaruh kuat dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, tawakal pada orang yang mampu melaksanakan kepentingannya seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam perkara yang bisa diganti nih, yang disebut taukil, yang mewakilkan. Bisa diganti orang lain. Hal ini juga diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Allah berfirman menceritakan ucapan Yakub kepada anaknya, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Nabi Muhammad SAW telah mewakilkan kepada beberapa orang pekerja dan penjaga dalam mengambil dan membagi zakat. Beliau juga telah mewakilkan dalam menetapkan dan melaksanakan sanksi hukuman, juga mewakilkan kepada Ali dalam pembagian kulit dan sebagian besar daging binatang sembelihannya, al-hadiyu. Pada waktu haji wada kepada yang berhak, hadiyunya ini. Beliau juga mewakilkan dalam menyembelih sisa binatang kurban setelah beliau sembelih 63 yang seluruhnya berjumlah 100. Adapun dasar ijma adalah seluruh umat Islam mengetahui masalah dibolehkannya mewakilkan sesuatu kepada yang lain. Seluruh umat Islam mengetahui masalah diperbolehkannya mewakilkan sesuatu kepada yang lain. Taukil, jadi taukil itu boleh.
mewakilkan, wikalah, agen. Peragenan itu wakil, taukil. Itu sesuatu yang boleh dengan kesepakatan ulama ijma. Gak ada ulama yang mengharamkan perwakilan gitu. Sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan perwakilan dalam perwakilan perwakilan. Tuh, perwakilan MPR itu wakil kita, DPR juga wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat wakil. Jadi nggak ada yang mengharamkan perwakilan, wakil itu ada. Peragenan, orang jadi agen CAI, CIA, gimana sih? FBI atau agen itu gas, agen itu wakil. Di peragenan itu perwakilan boleh. Kemudian yang berikutnya wa dalil rahbah wal khusyuk qauluhu ta'ala. Dalil rahbah wal khusyuk. Rahbah itu penuh minat, mirip dengan harapan, tapi ini harapan yang sangat kuat yang disertai dengan tindakan, itu rahbah. Kalau rahbah pakai ha itu cemas, khawatir, takut yang disertai dengan tindakan juga. Takut yang disertai tindakan. Khusyuk secara bahasa tunduk memang. Khudu. Tapi kalau tunduk identik dengan badannya, kepala. Jadi tunduknya badan namanya khudu. Tunduk, kalau khusyuk itu tunduknya batin. Batin yang tunduk. Batin yang tidak serakah itu tunduk. Batin yang tidak liar, yang dia patuh dengan aturan Allah, itu namanya khusyuk. Dan khusyuk itu tidak hanya dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu latihan. Khusyuk dalam sholat itu minimal. Selebihnya kita harus khusyuk dalam seluruh waktu hidup kita di dunia ini. Kita harus khusyuk, selalu tunduk kepada aturan Allah, selalu mengagungkan Allah, itu khusyuk. Jadi kalau hati mengagungkan Allah, hati jadi merasa rendah, merasa hina, khusyuk, tunduk. Tunduk itu hina kan? Coba kalau orang lagi dibentak-bentak bos itu kan dongak atau nunduk? Nunduk. Itu khusyuk, hina gitu. Orang hina itu nunduk. Orang sombong itu mendongak ya. Nah, kita kepada Allah itu khusyuk. Makanya kalau orang sholat melihat ke langit, melihat ke atas, ya cuma langit juga, itu diancam disambar penglihatannya, nggak bisa ngelihat gitu. Diancam begitu oleh Nabi SAW. Dosa besar. Karena sholat itulah latihan khusyuk. Khusyuk itu ditandai dengan pandangan ke bawah, ke sajadah, tempat sujud. Kepala menunduk, hati juga menunduk, hatinya tunduk, patuh gitu. Hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah yang maha kuasa, maha besar, maha perkasa. Jadi khusyuk itu menghadirkan kebesaran Allah. Itu khusyuk. Jadi bukan yang kalau sholat itu nggak banyak tingkah, nggak banyak pola gitu. Ya itu tanda saja. Tapi kalau hatinya nggak mengagungkan Allah masih belum khusyuk. Jadi hakikat khusyuk itu betul-betul hati yang mengagungkan Allah. Dan kemudian ditandai juga atau dibantu dengan apa? Penghayatan terhadap apa yang dibaca di dalam sholat. Ketika kita menghayati ayat-ayat yang dibaca dalam sholat, pasti akan hadir ketundukan kepada Allah.
hadir ke pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak menghayati yang kita baca, ya udah lewat aja gitu. Badan mungkin tenang. Kalau ibarat itu kayu ada paku di situ, tegak itu, nggak bergerak. Begitu kata kawan kami Mesir dulu, dia cerita di Al Azhar orang Indonesia tuh dikenal kalau sholat kayak paku, paku tek diem aja orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab sholatnya banyak tingkah, apalah merapikan, bahkan mancing baju. Pernah lihat orang Arab sholat? Gitu. Entah kenapa ya, mereka nggak bisa tenang. Nah itu dohirnya, dohir khusyuk. Itu khudu sebenarnya. Belum tentu batinnya, belum tentu. Bisa jadi batinnya mengembara ke sana kemari ya. Badannya di masjid tunduk, ternyata batinnya ke pasar gitu. Itu nggak khusyuk berarti. Tapi kalau badan banyak tingkah, kemungkinan batinnya juga gitu. Batinnya nggak bakal khusyuk. Ya, jadi memang untuk khusyuk ditandai dengan khudu. Kalau kita tidak khudu, kemungkinan tidak khusyuk. Kemudian dalilnya adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan yusari'u musara'ah itu bersaing cepat, adu cepat gitu. Enggak cuma segera saja tapi bersaing dalam kecepatan. Siapa mereka ini maksudnya? Mereka ini para nabi. Allah sedang bercerita tentang para nabi. Suratnya pun surat Al-Anbiya, para nabi. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Kalau kebaikan itu jangan ditunda-tunda ya. Segala kebaikan nggak boleh ditunda, terutama taubat itu. Taubat jangan ditunda-tunda. Yang bikin kita terlambat bahagia itu karena menunda apa? Taubat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harap dan cemas, penuh minat dan khawatir. Rohba, rohaba dan rohaba. Nah ini dua hal yang nggak boleh terpisah ya. Harus ada harap-harap cemas, ada cemas-cemas harap gitu. Nggak boleh harap-harap doang gitu. Nggak ada cemasnya sama sekali. Itu nanti merasa aman dari makar Allah. Yang cemas-cemas doang itu juga bisa mengakibatkan putus asa dari rahmat Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk. Nah ini pujian Allah kepada para nabi. Sesuatu yang Allah puji berarti itu ibadah ya, berarti Allah ridho. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ar-raghbah, rasa penuh minat, adalah berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai. Adapun rohbah adalah perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri dari yang ditakutinya. Jadi ada kata rohbah, ada kata harob. Harob itu lari dari yang ditakuti, harob. Rohbah juga begitu. Takut yang kemudian mengakibatkan amal. Di antara amal kalau takut sama macan ya lari gitu. Tapi kalau takut kepada Allah bukan lari meninggalkan Allah, mau lari kemana? Takut kepada Allah justru malah lari kemana? Yang betul? Hah? Lari ke Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Jadi berlari menuju Allah. Orang-orang dulu banyak yang menekuni ibadah hati seperti ini ya. Penting sekali ibadah hati ya. Kalau orang belakangan yang ahli ibadah itu fokus ibadah dohir. Memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Tapi hatinya kadang nggak beribadah. Dan itu sangat kurang. Sangat lemah ibadahnya. Mungkin orang-orang bilang itu ahli ibadah. Tapi di sisi Allah nilainya nggak seberapa. Dibanding orang yang beribadah dengan hati. Mungkin sholat cuma fardu. Mungkin puasa cuma Ramadan. Mungkin sedekah cuma zakat. Mungkin dia tidak memperbanyak zikir kecuali yang memang kewajiban. Tapi selebihnya hatinya penuh kekhusyuan. Hatinya penuh cinta kepada Allah. Hatinya penuh dengan rohbah dan rohbah. Hatinya tawakal bersandar pada Allah. Jadi itu justru lebih ahli ibadah daripada yang pertama tadi. Ini yang tidak
dipahami oleh kebanyakan orang belakangan, orang-orang akhir zaman yang rata-rata memang jahil. Orang dulu ngerti banget tentang ibadah begini. Ini ibadahnya Anbiya. Jadi Anbiya itu dipuji bukan karena banyaknya sholat, zakat, dan sebagainya, tapi karena mereka punya ibadah-ibadah hati. Nah, yang sering konsen dengan masalah ibadah hati itu kalau di umat Islam saat ini adalah tasawuf, sufi, sufiyun, orang-orang penganut tasawuf. Itu sebenarnya salah, maksudnya harusnya umat Islam nggak begitu. Ibadah hati itu milik umat Islam semuanya. Makanya termasuk salafiyun, orang yang mengklaim atau mengaku atau berkeinginan ingin mengikuti salaf, maka ikuti juga ibadah salaf. Salaf juga sangat perhatian dengan masalah hati. Jadi jangan dikira kalau orang membahas masalah hati, wah ini sufi ini. Belum tentu, ya bukan gitu. Itu Islam. Memang Islam mengajarkan ibadah hati itu penting sekali. Seperti Ibnu Qayyim itu misalnya, itu kitabnya tuh penuh dengan manajemen kolbu ya, menata hati itu penting sekali. Ibadah hati itu sangat penting. Terutama Madarijus Salikin ya, silakan dibaca itu Madarijus Salikin. Terjemahannya agak banyak dikorupsi gitu. Karena kitab Arabnya saja saya punya itu 3 jilid, terjemahnya jadi 1 jilid. Kemana aja nih yang 2 jilid? Bahkan kalau buku terjemah itu biasanya 2 kali lipat buku Arab itu harusnya. Ini buku ini misalnya setebal ini, Arabnya nggak sampai setebal ini gitu. Dengan diterjemah otomatis lebih tebal, lebih banyak. Ya, entahlah dikorupsi di mana. Jadi dikurangi memang, diringkas. Ini kalau kitab itu dicermati bagus sekali sebenarnya, Masya Allah. Kitab Madarijus Salikin tuh, ibadah hati itu bagus. Ada juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gurunya, itu Madarijus Salikin muridnya ya, Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah juga punya Amalul Qulub kalau nggak salah, itu punya kitab amal-amal hati. Sering kita kurang fokus ke sana ya. Apalagi orang yang belajar fikih itu kadang-kadang gontok-gontokan, benci-bencian karena perselisihan masalah fikih. Berarti hatinya nggak ibadah itu. Kalau dia ibadah pakai hati, nggak gampang musuhan dengan hanya orang yang beda dohirnya gitu. Hanya dengan kawan yang kunut terus nggak tegur sapa, gimana? Hatinya tuh nggak ibadah itu. Makanya belum sampai iman masuk ke dalam hati kalian. Kalian cuma berislam, hatinya belum beriman. Kemudian jadi rohbah itu perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri dari yang ditakutinya, dan ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Itu tadi. Takut dibarengi perbuatan itu namanya rohbah. Kalau harapan disertai dengan perbuatan namanya rohbah. Khusyuk adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah. Jadi khusyuk itu berkaitan dengan pengagungan pada Allah. Maka ahli khusyuk adalah ahli makrifat. Kalau orang nggak kenal Allah nggak bisa khusyuk. Harus betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala. Ya, artinya makin kenal makin khusyuk. Makin gak kenal makin gak khusyuk. Dengan berserah diri sepenuhnya. Ini berserah diri tawakal berarti. Orang khusyuk juga tawakalnya kuat. Karena dia kenal Allah terhadap keputusannya. Baik yang terjadi di alam semesta atau bersumber dari syarak. Maksudnya dalam masalah takdir, ya, masalah qadar, kaun, itu alam semesta, dia pasrah pada Allah. Maupun yang bersumber dari syarak, dia berserah diri sepenuhnya dengan syariat Allah. Kemudian dalam ayat yang mulia tadi, surat Al-Anbiya ayat 90, Allah menyebutkan hamba-hambanya yang terpilih. Mereka itu berdoa kepada Allah dengan perasaan harap dan cemas, disertai perasaan khusyuk. Doa dalam ayat ini mencakup doa permohonan dan doa ibadah. Mereka berdoa dengan berharap sesuatu yang ada di sisinya dan memperoleh pahala disertai rasa cemas terhadap siksaannya akibat dari dosa perbuatannya. Hendaknya seorang mukmin dalam mengabdi kepada Allah seimbang antara cemas dan harapan, dan hendaknya pula ia tumbuhkan rasa berharap di saat sedang dalam ketaatan agar lebih semangat dan bergairah, dan ia tumbuhkan rasa cemas di saat sedang bermaksiat agar jera terhadap maksiat sehingga selamat dari siksaan. Jadi salah dalam ibadah hati juga fatal ya.
Sedang bermaksiat malah banyak harapannya, tenang, Allah Maha Pengampun, Allah Penyayang. Ya semakin semangat maksiat. Pas lagi malas ibadah malah takut, gimana nih saya nggak diampuni oleh Allah, udahlah nggak usah tobat sekalian gitu. Itu putus asa ya. Sebagian ulama berpendapat hendaknya rasa berharap diperbanyak di saat sakit. Nah, kalau sakit banyak harapan, apalagi sekarat ya. Makanya ketika orang sekarat itu selain ditalkin, itu diperbanyak harapan-harapan. Insya Allah kamu masuk surga, kamu diampuni oleh Allah, bertobat dan seterusnya. Dan dibanyakin takut di saat sehat, ya karena orang sehat itu bisa berbuat macam-macam ya. Kalau sakit kan diem. Ada seorang suami yang dia merasa senang gitu ketika istrinya sakit gigi gitu. Karena lebih lebih tenang jadi. Istrinya lebih dewasa kalau lagi sakit gigi. Tenang gitu. Orang yang sakit sedang lemah jiwa dan raganya, di mana mungkin ajal sudah dekat lalu ia meninggal. Jadi harus ditambah harapan. Kalau orang mau meninggal itu diperintahkan untuk husnudon, berbaik sangka pada Allah. Kalau dikasih takut, wah jangan-jangan neraka, itu suudon jadinya. Tapi kalau dimotivasi dengan surga, dia berharap masuk surga akhirnya. Husnudon masuk surga, maka ya Allah menyesuaikan persangkaan hambanya. Dengan demikian ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya jika sehat, seseorang dalam keadaan sangat kuat dan berharap panjang umur sehingga timbul sikap lupa diri dan sombong. Saat keadaan seperti ini perlu ditumbuhkan rasa cemas, takut agar selamat dari hal tersebut. Sebagian pendapat mengatakan perasaan cemas dan berharap jadi satu, artinya selalu seimbang dan sama agar pengharapannya tidak menjadikannya merasa aman dari siksa Allah atau rasa cemasnya membuatnya putus asa dari rahmatnya. Keduanya tidak baik dan tidak merusak pribadi seseorang jika tidak seimbang. Dan bisa merusak pribadi seseorang jika tidak seimbang. Jadi secara umum memang harus seimbang secara umum, tapi ada kalanya dikuatkan harapan saat beramal soleh. Jadi biar dia berharap pahala dari Allah, semakin semangat dalam beramal soleh. Atau di saat sakit, sekarat, itu dibesarkan harapannya. Tapi secara umum, di kondisi umum adalah seimbang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.